Selamat datang, akhirnya. Excel. Halo guys, kembali lagi di Aktor Channel. Kali ini Mimin akan melanjutkan alur cerita Asmara Genset hari ini, Sabtu tanggal 16 tahun 2025. Cerita berawal dari Oma Dominic yang sedang duduk di kursi tinggi, berlapis beludru merah. Tatapannya tajam menusuk ke arah Valerian. Suaranya dingin, namun menyimpan bara amarah. Cari tahu apa yang sebenarnya terjadi di Inggris, ucap Oma Dominic perlahan, namun penuh tekanan. Apa yang dibicarakan Aris dan Cassandra di sana? Dan yang lebih penting, apakah kepulangan mereka berhubungan dengan keberadaan Mohan di Indonesia? Valerian menelan ludah, tidak berani menatap langsung. Kenapa mereka pulang? Lanjut Oma. Padahal aku sudah mengarahkan mereka ke sana dengan keyakinan bahwa putra mereka berada di Inggris. Apa mereka tahu sesuatu? Atau ada yang membocorkan rahasia keluarga ini? Kalimat itu membuat ruangan seakan membeku. Nama Alfred Junior kembali disebut nama yang tabu di keluarga mereka. Nama yang lebih baik dikubur bersama misteri kelam. Kalau memang Excel tahu, suara Oma meninggi dan dia memilih bungkam, maka dia bisa menghancurkan segalanya. Seseorang pasti sudah membocorkan informasi. Dan jika retakan kecil itu pecah, kita semua akan jatuh ke jurang. Suasana semakin berat hingga akhirnya pintu besar terbuka. Dua sosok masuk, Aris dan Cassandra, orang tua angkat Aksang. Wajah mereka lelah, membawa kepulangan yang penuh tanda tanya. Oma Dominic tersenyum. Sebuah senyum dingin yang tidak mampu menyembunyikan ketidaksukaannya. Selamat datang kembali, ucapnya manis. Namun tatapan matanya menusuk Cassandra seperti belati. Cassandra hanya membalas dengan anggukan sopan. Sementara Aris berdiri tegak, mencoba menjaga wibawanya di hadapan Oma Axel, yang berdiri di sisi ruangan. Bisa merasakan badai yang sebentar lagi akan pecah. Di antara rahasia yang disembunyikan, kebencian yang dipendam, dan pertanyaan tentang keberadaan Alfred Junior. Langkah mereka terdengar berat di lantai marmer. Oma Dominic bangkit perlahan dari kursinya. Senyumnya melebar namun dingin, sebuah senyum yang tak bisa ditafsirkan. Sebagai sambutan hangat, Ares, Cassandra, akhirnya kalian pulang. Meski, aku harus jujur, kepulangan kalian tidak membuatku senang. Cassandra menatap Oma dengan sorot mata penuh keberanian. Meski jelas ada rasa lelah dan gelisah yang ia sembunyikan. Kami pulang karena di Inggris tidak ada lagi jalan. Semua jejak berhenti di sana. Kami tidak menemukan satupun petunjuk. Petunjuk? Oma terkekeh-pelar, nadanya mengejek. Atau kalian sebenarnya menemukan sesuatu yang lebih dari sekadar petunjuk, tapi memutuskan menyembunyikannya dari aku? Ares maju setapak, menahan emosi. Kami pulang bukan untuk berdebat. Oma, kami pulang karena ada sesuatu yang lebih penting di sini, di Indonesia. Ucapan itu membuat ruangan mendadak senyap. Mata Oma menyipit, sementara Valerian menunduk lebih dalam, seolah tak berani menghirup udara. Axel, yang berdiri di sisi dinding, mengepalkan tangannya. Ia tahu, inilah titik di mana semuanya bisa runtuh. Jangan coba-coba memutar balik cerita di hadapanku. Aris, suara Oma meninggi, seperti cambuk yang menyayat. Kalian tahu keberadaan Alfred Junior adalah rahasia yang tak boleh disentuh. Kalau kalian pulang hanya untuk membawa kabar yang sudah kutahu, lebih baik kalian kembali ke Inggris dan lenyap di sana. Cassandra menahan napas, tapi kali ini ia tidak tinggal diam. Jawabannya ada di sini, di keluarga kita sendiri. Dan kalau benar ada yang menyembunyikan Alfred Junior, maka yang bersalah bukanlah orang luar. Ruangan bergemuruh oleh ketegangan. Axel memandang ibunya, Valerian, lalu menoleh ke Aris dan Cassandra, orang tua angkatnya, yang kini tampak berdiri sebagai taman kebenaran. Hatinya bergejolak. Ia tahu lebih banyak daripada yang seharusnya. Dan kini, di hadapan semua orang, rahasia itu hanya tinggal menunggu waktu untuk meledak. Oma Dominic terdiam sejenak, lalu perlahan-lahan tersenyum lagi. Senyum yang lebih menyeramkan daripada tatapan marah. Kalau begitu, ucapnya dengan nada licik, biarkan kita semua bermain dengan kebenaran. Tapi ingat, di keluarga ini, kebenaran adalah pedang bermata dua. Dan pedang itu bisa menebas siapa saja, bahkan tangan yang menggenggamnya. Axel merasakan bulu kuduknya berdiri. Ia tahu, malam ini hanyalah permulaan dari pertempuran yang akan menentukan siapa yang akan bertahan.
Dan siapa yang akan dikorbankan? Kemudian cerita pun beralih kepada Hari. Terlihat Hari yang merasa sangat bahagia karena berhasil menemukan Aquila dan mengantarkannya pulang dengan selamat. Ia yakin kedekatan mereka bukan sekadar persahabatan, melainkan tanda bahwa hati mereka saling terikat. Namun, kata sederhana itu menghancurkan impian Hari tentang hubungan yang lebih dari teman. Sejak saat itu, hubungan mereka di sekolah berubah. Hari dan Aquila mulai menjaga jarak, membuat orang-orang terdekat seperti Flavio dan William curiga ada sesuatu yang tidak beres. Terutama setelah melihat Aquila menerima foto bertuliskan Best Friend Forever yang ternyata bukan tulisan Hari, melainkan buatan Cantika. Ketika kebenaran mulai terungkap, Aquila sadar bahwa jarak dengan Hari hanyalah akibat manipulasi. Ia merasa marah sekaligus menyesal karena mempercayai kebohongan itu. Kisah ini menunjukkan bahwa jujur dan berani mengungkapkan perasaan adalah kunci sebuah hubungan. Tanpa komunikasi yang jelas, kesalahpahaman mudah terjadi dan bisa dimanfaatkan oleh orang lain untuk merusak segalanya. Aquila akhirnya memberanikan diri mencari Hari untuk menjelaskan semua kesalahpahaman yang terjadi. Namun saat ia mendekatinya di taman sekolah, Hari justru berpura-pura sibuk membaca buku. Senyum hangat yang dulu selalu ia dapatkan kini berganti dengan tatapan dingin. Hari, aku bisa jelasin semuanya. Suara Aquila bergetar. Hari menutup bukunya perlahan, lalu menatapnya sebentar. Gak perlu, Aquila, aku sudah paham. Kita memang cuma teman kan? Best friend forever. Kata-kata itu keluar dengan nada sarkastis, menusuk hati Aquila lebih dalam daripada yang ia bayangkan. Di balik itu semua, Cantika diam-diam mengamati dari kejauhan. Rencana yang ia susun tampaknya berhasil. Namun, ia tak menyangka Flavio sudah mencurigainya. Suatu sore, Flavio berhasil menemukan ponsel Cantika yang masih menyimpan salinan foto bertuliskan Best Friend Forever yang sama persis dengan yang diterima. Aquila, jadi selama ini kamu yang bikin semua rusuh? Tanya Flavio dengan nada tajam. Cantika terdiam, wajahnya pucat. Ia tidak menyangka rahasianya terbongkar begitu cepat. Sementara itu, Aquila semakin gelisah. Ia tahu waktunya tidak banyak. Dalam diam, Aquila menyusun keberanian untuk mengungkapkan isi hatinya, meski ia sadar bisa saja ditolak. Di hari berikutnya, di depan seluruh teman sekelas, Aquila berdiri dan berkata lantang, "Aku salah karena gak percaya sama Hari, aku salah karena membiarkan orang lain merusak hubungan kita. Tapi yang paling penting, aku gak mau lagi menyembunyikan ini. Hari, aku sebenarnya sayang sama kamu lebih dari sekadar teman." Suasana kelas mendadak hening. Semua mata tertuju pada Hari, menunggu jawabannya. Hari terdiam cukup lama setelah mendengar pengakuan Aquila. Jantungnya berdegup kencang, namun wajahnya tetap dingin. Semua teman sekelas menahan napas, menunggu bagaimana ia akan merespon. Akhirnya Hari berdiri, menatap Aquila dengan mata yang berkaca-kaca. "Kenapa baru sekarang, Kila?" Suaranya terdengar pelan, nyaris pecah. "Kenapa kamu gak percaya sama aku dari awal? Aku udah berjuang keras buat nunjukin kalau aku serius. Tapi satu kebohongan kecil dari orang lain langsung bikin kamu ragu." Aquila menundun, air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. "Aku bodoh. Aku takut salah langkah." Kelas menjadi semakin riuh. Beberapa teman berbisik-bisik, sebagian lagi terdiam penuh harapan. Namun sebelum Hari menjawab, tiba-tiba Cantika berdiri dengan wajah panik. "Cukup, aku yang salah. Semua ini aku yang buat. Foto itu aku yang kirim. Tulisan itu aku yang karang. Aku cuma gak tahan lihat kalian berdua terlalu dekat." Suaranya bergetar penuh penyesalan. Semua murid menoleh ke arahnya dengan tatapan terkejut. Guru yang baru saja masuk kelas pun terdiam menyaksikan drama itu. Hari menutup matanya sejenak, mencoba menenangkan diri. Lalu ia menatap Aquila lagi. "Kalau kamu beneran sayang sama aku, buktikan, bukan cuma dengan kata-kata. Aku udah terlalu sering kecewa." Aquila mengangguk, menatap Hari penuh kesungguhan. "Aku janji, Hari, aku akan buktiin." Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Hari tersenyum tipis. Senyum yang membuat seluruh kelas akhirnya bertepuk tangan lega. Meski mereka tahu perjalanan hati Hari dan Aquila baru saja dimulai. Nah, cukup sekian untuk alur cerita film Asmara Gen Z hari ini. Terus bagaimana kelanjutan ceritanya? Tetap saksikan sinetron Asmara Gen Z hari ini. Pukul 17 hanya di SCTV.
See you next video, terima kasih.